Dalam perbincangan malam hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu, yaitu pertemuan BKSN minggu yang kedua. Hari ini kita akan mencoba menggeluti tema minggu kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan kutipan yang digunakan adalah Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Cukup panjang memang. Nah, sebelum kita membahas teks lebih dalam, mungkin ada kesan atau ada apa sih dari judul itu yang mau ditampilkan? Pak Sudi dulu, monggo. Baik Pak, seperti yang pertemuan pertama itu Yesus sahabat bagi orang yang putus asa. Saya menekankan pemahaman pertama adalah Yesus yang menjadi sahabat. Sahabat itu pasti melebihi teman. Sahabat yang biasanya itu justru lebih perhatian, lebih dekat, lebih berdaya tahan lama lah dalam hal relasi. Nah, maka dalam hal ini Yesus yang menjadi sahabat orang yang kehilangan, itu saya menangkap bahwa Yesus mau hadir di tengah orang yang sungguh merasa kehilangan, lebih-lebih kehilangan orang yang dicintainya, dikasihinya. Nah, oleh karena itu sahabat yang tahu persis situasi bagaimana orang kehilangan itu mau menghadirkan diri bahwa Yesus itu juga menjadi kekuatan. Nah, oleh karena itu kesan saya bahwa judul ini diambil memang mau menekankan betapa situasi yang sekarang ini banyak orang, banyak teman kita, sesama kita yang dalam keadaan atau baru berlalu merasakan suatu kehilangan, supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan merenungi kehilangan, tetapi melihat kehadiran Yesus dalam peristiwa itu. Maka dengan kehadiran Yesus di tengah orang-orang yang sedang berduka, itu juga kita bisa memetik pelajaran betapa Tuhan itu juga peduli dalam penderitaan yang kita alami. Saya kira itu kesan saya. Iya, baik. Pak Wi mau menambahkan sesuatu, monggo? Iya, terima kasih Pak Yudo. Jadi kan kalau kita cermati saat ini kan memang sangat kontekstual dengan situasi dan kondisi ya. Artinya ketika secara umum memang banyak orang yang kehilangan karena COVID-19 ini. Maka kalau kemudian ada satu tema yang diambil dengan judul Yesus sahabat bagi yang kehilangan, sebenarnya memang kehadiran Yesus ini mau memberikan penguatan ke orang-orang yang ya kalau kehilangan pasti ada unsur sesuatu ya namanya kehilangan pasti. Iya. Mungkin ada juga putus asa, juga ada kegalauan, mungkin juga ada kebimbangan. Pada akhirnya juga butuh kekuatan tadi. Konteksnya adalah Yesus mau menemani orang-orang yang memang saat itu sedang dalam situasi batin yang serba tidak pastilah. Iya. Kalau kita bicara kehilangan itu berarti ada sesuatu yang pernah ada menjadi tidak ada. Nah, ini Yesus mau hadir di sana. Jadi memberikan penguatan itu kesan yang saya tangkap sih. Baik Pak Wi, mungkin Romo, apakah ada sesuatu yang khas yang mau ditampilkan? Kok pilih Injil Yohanes ini? Ya, baik Pak Yud. Tadi memang seperti yang dikatakan Pak Wi tadi, saya kira memang kalau bicara tentang konteks, kita tahu bahwa Injil Yohanes itu ya bicara tentang salah satu topik yang memang katakanlah umpama nanti akan kita bahas juga di situ tentang inkarnasi begitu ya. Bagaimana digambarkan oleh Injil Yohanes menitik beratkan pada bagaimana manusia Yesus atau Yesus yang juga adalah Tuhan sekaligus manusia itu hadir di tengah-tengah bangsa manusia itu sebagai kehadiran Allah sendiri. Jadi Allah itu tidak jauh di sana, tetapi Allah itu
dekat Mhm. bersama-sama dengan kita, Allah yang Emmanuel. Maka kalau relevansinya sangat relevan dengan tema yang kita angkat, Iya. apalagi konteks pandemi kita. Allah tidak meninggalkan kita seperti Pak Sudi katakan Mhm. tadi, tetap bersahabat, Iya. tetap dekat dengan kita. Jadi kata kuncinya menurut saya Allah selalu bersama kita Iya. kapanpun dalam situasi apapun. Saya kira itu Pak Yuda. Ya, terima kasih Romo. Dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan perikopa Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Kita tahu semua ceritanya, Lazarus yang dibangkitkan. Ini cerita yang sangat populer. Tetapi apa yang sebenarnya mau dihadirkan dengan mukjizat itu? Saya kira nanti kita akan menemukan bahwa fokusnya bukan pada mukjizat itu, tetapi apa yang dilakukan Yesus di sana. Jadi ada suatu peristiwa, ada suatu hal yang boleh dikatakan menggambarkan pribadi Yesus itu seperti apa. Nah, ini yang mungkin perlu dihadirkan di sini. Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang mau simpatik dengan penderitaan Marta dan Maria yang kehilangan saudaranya yang tercinta itu. Nah, kalau kita melihat dalam konteks zaman kita saat ini, mungkin atau situasi kita saat ini, kita juga boleh bertanya, apakah Yesus sungguh hadir juga dalam situasi seperti ini? Atau jangan-jangan ini hanya sebuah harapan bahwa orang yang kehilangan, seperti tadi Pak Wika sampaikan, bahwa itu pasti ada kecewa, ada rasa marah, ada rasa galau dan sebagainya. Lalu dihibur. Ya. Tapi apakah sungguh itu kehadiran Yesus, menghadirkan Yesus? Atau jangan-jangan kita hanya memulas, mewarnai, membelokkan persoalan. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa lihat bersama-sama. Nah, pada bagian yang pertama ini, nanti kita akan mencoba untuk melihat teks yang mau dihadirkan. Nah, baik. Kalau kita melihat gaya penulisan Injil Yohanes, seringkali para teolog itu menyebutnya Injil Yohanes ini mempunyai pola salah tangkap. Ya. Yesus ngomong apa, tapi orang lain menanggapinya beda. Tadi dikatakan Lazarus tidak mati, Lazarus itu hanya tidur. Nah, yang ditangkap adalah tidur biasa. Sementara yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa Lazarus sudah mati. Nah, apakah ada sesuatu yang mau kurang lebih dihadirkan dengan teologi yang seperti ini? Artinya Yesus atau penginjil Yohanes lebih tepat tidak mau menggurui para pendengarnya, tetapi mau mengajak para pendengarnya untuk melihat proses bagaimana sebuah dialog terjadi. Dan dialog itulah yang kemudian nanti akan membangun sikap, membangun kepercayaan, membangun pemikiran, dan membangun harapan dari para pendengarnya. Nah, mari kita lihat pada bagian yang pertama tadi ya, yang dibacakan Pak Sudi, dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Seperti biasa, ayat 1, ayat 2 itu menunjukkan bagaimana lokusnya ya. Lokusnya ada di mana? Oh, Yesus ini ada seorang yang bernama Lazarus sakit. Lalu tempatnya di mana? Di Betania. Ada gambaran, oh ini masih saudaranya Marta dan Maria. Lalu ada penggambaran, Maria yang mana? Ya, karena banyak orang Yahudi itu namanya Maria. Ya. Maria yang pernah meminyai kaki Yesus dengan minyak mur. Nah, lalu Lazarus itu saudaranya yang sakit. Dan ada saudaranya yang dekat dengan Yesus, relasinya yaitu Marta. Nah, mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Nah, ada harapan yang mau dihadirkan di sana.
Nah, mungkin kalau kita melihat dalam konteks hidup kita sehari-hari ya, kalau kita ada yang sakit terus sebagai mungkin Pak Sudi pernah jadi ketua lingkungan itu, terus ngajak, oh minyak suci gitu ya, hubungi pasturnya gitu ya. Lalu pasturnya akan tanya kondisinya seperti apa. Itu gimana Pak Sudi pengalaman seperti itu? Baik Pak, iya memang konteks yang dihadapi oleh Maria dan Marta itu saya kira ya digambarkan dalam teks tadi cukup mewakili ya. Artinya Yesus sebelumnya itu sering ke rumah Maria Marta karena sahabat atau orang dekat lah, itu sering singgah ke rumahnya ketika lewat, lalu mungkin juga berdiskusi, berbicara macam ya. Artinya bahwa antara Maria, Marta dan Yesus itu sudah ada terjalin saling memahami yang pengertiannya karena teman ya, karena orang dekat ya pasti memahami. Dan Maria Marta cukup tahu Yesus itu bisa, tadi disinggung, memelekkan orang yang buta. Nah, masa gitu aja nggak bisa menghidupkan atau tidak mencegah supaya Lazarus tidak mati. Nah, dialog yang dibangun itu cukup menarik karena mulai dari apakah Yesus itu mau tinggal mampir lah ke rumah di Betania karena si Lazarus sedang sakit ya. Artinya orang membayangkan kalau itu tidak segera ditangani pasti meninggal gitu ya. Nah, maka dalam situasi itu pastilah situasi yang genting, situasi yang orang merasa bahwa aduh ini gimana ya kalau orang sekarang itu ya sudah terkena COVID, ada penyakit bawaan, kira-kira begitu. Kalau COVID yang sembuh banyak Pak ya. Ya. Tapi COVID yang orangnya punya penyakit bawaan, komorbid. Ya. Nah itu orang pasti pikir, waduh, ini kuat apa tidak kan? Ya. Nah, dalam situasi seperti itu, Maria dan Marta itu punya harapan yang cukup besar pada Yesus bisa datang minimal itu tadi menyembuhkannya. Nah, kalau yang ditanya Pak Yuda tadi memberikan kalau itu dianalogikan dengan bagaimana kalau orang sakit lalu meminta minyak suci, itu juga secara harapan memang orang tersebut harapannya bukan hanya membekali kalau meninggal ya, karena pahamannya begitu, tetapi paling tidak mempersiapkan secara mental baik yang masih sehat maupun yang sakit supaya memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi nanti bisa diterimanya dengan lapang dada, dengan iman. Itu yang paling pokok kan itu. Syukur-syukur memang bisa sembuh karena harapannya itu ya. Harapannya memang bisa menyembuhkan. Karena buktinya juga banyak yang mengalami kesembuhan. Nah, tetapi Yesus sendiri kan tidak langsung bisa datang ke Betania kan ya konteksnya. Karena pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan, ada hal-hal yang harus dihadapi. Nah ini juga membuat pertanyaan, ini kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu bahwa zaman dahulu kan pasti tidaklah bisa ditempuh perjalanan yang sesingkat sekarang ini Pak ya. Misalnya kalau Yesus dalam sekejap bisa datang ke rumah itu barangkali juga kejadiannya enggak seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa semua kejadian yang disampaikan dalam konteks itu adalah supaya terjadi mujizat itu supaya manusia menjadi percaya karena imannya. Lalu Tuhan mau menyampaikan satu pesan, suatu pelajaran, suatu apa yang harus diyakini oleh manusia. Nah, oleh karena itu konteks inilah yang mau dibangun. Jadi bukan sekedar Yesus bisa menyembuhkan atau tidak, Yesus tidak mau menyembuhkan atau enggak, saya kira bukan itu. Tetapi konteksnya adalah supaya terjadi hal-hal yang berharga, yang dalam konteks iman itu menjadi diperhatikan oleh semua orang, termasuk kita yang saat ini mendengarkan atau membaca firman itu. Saya kira itu yang mau disampaikan. Baik Pak Sudi, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk dalam bagian yang lebih seru lagi, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah.
Bagaimana mungkin kematian kok bisa memuliakan Allah? Nah, kita akan melanjutkan dengan model yang dimiliki oleh teologi Yohanes, yaitu salah paham. Nah, Pak Wi, tadi digambarkan bagaimana Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus tentang kondisi Lazarus. Dan sekarang ini nomor 4, ayat 4 ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ini kok sulit dipahami nih ya. Nah, monggo Pak Wi, gimana ini? Memang tadi Pak Yudo sudah singgung, ini ada logika yang terbalik ya. Sepertinya mau ngomong A tetapi dinyatakan B. Maka ketika Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tandanya bahwa itu menjadi jalan untuk menunjukkan betapa Yesus itu punya sesuatu yang dipermuliakan pada akhirnya. Sebenarnya kematian itu hanya bahasa saja teman saya, karena tujuan akhirnya kan bukan soal kematian si Lazarus ya, tapi pada akhirnya adalah sama-sama kita bisa melihat, membaca bahwa pada akhirnya kan apa yang dilakukan Yesus itulah yang pada akhirnya kan menjadi pokok, menjadi pokoknya. Bahwa penyakit itu ya itu hanya sarana saja. Karena bagaimana mungkin seorang Yesus yang adalah Tuhan dan nggak ngerti itu semua, itu kan sebenarnya sudah ada dalam keseluruhan. Hanya di sini mau menyatakan semua ada prosesnya, lalu dimulai dengan pengandaian, perumpamaan, logika yang dibalik, supaya orang itu pada akhirnya baru ngerti, oh ini toh dimaksudkan. Sehingga tidak tiba-tiba kemudian diberikan itu, karena kan dikatakan bahwa pada akhirnya tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Mana letak kemuliaannya? Ya, orang yang bisa menghidupkan orang mati itu kan hanya orang yang punya kuasa. Orang yang punya kuasa berarti ya Allah. Maka ketika bisa menghidupkan, bisa membangkitkan, ya disitulah itu menunjukkan betapa pribadi itu sungguh orang yang mulia dan orang yang punya kuasa. Saya menangkapnya ke sana, Pak. Baik, Romo. Kalau kita perhatikan ya, dalam cara berpikir Yohanes, yang mau dibangun adalah sebuah komunikasi antara para pendengar dengan apa yang mau disampaikan oleh Yesus. Jadi seperti Pak Wi tadi sampaikan, bukan soal berhenti pada penyakitnya, bukan berhenti pada kematiannya, tetapi setelah itu. Maka dikatakan dalam ayat yang berapa tadi ya, yang mengatakan Yesus tidak segera pergi ke sana, tetapi menunda dulu, sengaja untuk tidak datang. Ayat ke-6 ya. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata pada para muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Nah, artinya bahwa Betania ini kan dekat Yerusalem, itu daerah Yudea ya. Dan ketika Yesus itu sedang berada di bukan Yudea, dia mendengar kabar, lalu Yesus tidak segera datang. Dalam artian umum kan sebenarnya kalau kita ya mbok ya segera datang supaya cepat lalu permasalahan selesai gitu ya. Itu kan menurut orang-orang, menurut pendengarnya. Tapi Yesus punya rencana, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Ini kan sesuatu yang apa sih yang sebenarnya mau dimau oleh Yesus ini? Pakai tidak langsung, tapi justru harus muter-muter. Monggo Romo. Dan itu Pak, tadi ayat 6 itu sebenarnya sudah atau diperjelas lagi di ayat 14. Di sana dikatakan 14 dan 15 tepatnya, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Apa yang diperlihatkan di situ? Ini kalau saya membayangkan sekarang begitu ya, umat minta perminyakan, tadi kita bicara perminyakan. Lalu romonya mengatakan nanti gitu ya, supaya
kemuliaan Allah itu dinyatakan gitu. Tapi tetap ini konteksnya berbeda. Saya membayangkan ini suatu kemendesakan begitu ya. Tetapi Yesus malah menunda. Memang ada alasan di situ ya supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Nah, kembali lagi Pak Yudo, menurut saya kita kembali pada Injil Yohanes. Injil Yohanes, apa sebenarnya yang dikatakan Injil Yohanes secara umum kalau kita bicara Injil Yohanes? Pertama adalah seperti saya sudah singgung di awal, tema sentral Injil Yohanes adalah Yesus sebagai pewahyuan Allah. Atau dia yang membuat Allah itu dikenal. Nah, artinya Yesus tahu bahwa dengan Lazarus itu nanti sudah meninggal, lalu Yesus bisa membuat mujizat. Artinya apa? Dengan membuat mujizat, seperti dikatakan Pak Wi tadi, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, itu dibangkitkan. Itu tentu bukan kekuatan manusia, tetapi itu adalah kekuatan Allah. Hanya Allah. Allah campur tangan di situ. Dan justru Yesus mengatakan, nah disitulah menurut kita kemudian menjadi tahu bahwa kemuliaan Allah atau kuasa Allah itu sungguh-sungguh dinyatakan. Memang secara manusiawi yo, kalau jadi Maria dan Marta, hello, gimana Yesus ini? Ini loh, kita ini merasa khawatir, takut. Tetapi sekali lagi itu pikiran kita manusia yang diwakili Maria dan Marta. Tetapi Allah yang hadir dalam diri Yesus rupanya punya pemikiran lain. Nah itu saya kira memang kita harus melihat kadang-kadang barangkali apa yang kita pikirkan manusia itu berbeda dengan yang Allah pikirkan. Maka kalau nanti kita bicara konsep soal doa umpama, doa kok nggak dikabul-kabulkan begitu ya umpama. Itu nanti pembahasan lain Pak Yudo. Terima kasih Pak Yudo. Itu baik, saya tertarik pada ayat 8 ini ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ada rasa takut para murid untuk mendampingi Yesus ya. Ada rasa tidak percaya. Sementara kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria mengabari Yesus karena mereka punya kepercayaan bahwa Yesus bisa membereskan persoalan. Tapi para murid, orang-orang yang dekat dengan dia, yang tinggal bersama-sama dia, yang katanya punya relasi khusus, malah tidak percaya. Bahkan Didimus ya, Thomas yang disebut Didimus itu mengatakan, mari kita bersama-sama mati ke sana. Nah, gagal paham lagi. Gagal paham ini. Lagi-lagi. Saking jengkelnya, Didimus mengatakan berkata kepada teman-temannya, bukan kepada Yesus ya, yaitu para murid-murid yang lain, mari kita pergi pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia adalah Yesus. Karena nanti Yesus sampai di sana akan dibandemi waktu, lalu kita kenal dan kita siap mati. Tapi bukan ungkapan percaya, bukan ungkapan tulus untuk sungguh-sungguh mau melayani Yesus, tapi jengkel karena Yesus ini dikasih tahu ngeyel gitu ya. Karena kemarin kan sudah ada peristiwa begitu, masa kita mau mengulang? Logika itu seringkali menghalangi kita untuk sampai pada Allah. Benar bahwa kita itu butuh logika, benar bahwa kita itu butuh pemikiran, butuh akal sehat. Tapi akal sehat saja tidak cukup untuk sampai kepada Allah. Karena sikap percaya itu berbeda dengan sekedar akal sehat. Akal sehat itu adalah urutan aksioma, urutan argumentasi yang menunjukkan bahwa akhirnya harus seperti itu. Nah, tetapi kepercayaan bukan sekedar harus seperti itu, melampaui, karena ini adalah sikap hati. Nah, kalau kita melihat dalam kondisi kita saat ini, seringkali kita hanya berhenti di pasrah. Sudah masuk ICU, sudah minyak suci, ya sudah tinggal tunggu waktu aja. Sikap untuk percaya, untuk struggle, menguatkan orang yang mengalami penderitaan, kurang. Terus ditompo wae lah. Terima saja. Nah ini gimana?
Pak Sudi. Seringkali begitu ya. Iya, baik Pak. Memang bicara soal kematian itu saya kira tidak mudah Pak ya. Itu dalam beberapa teks itu juga seperti itu. Artinya Yesus dalam hal memandang kematian pastilah berbeda dengan para murid. Nah, misalnya ungkapan yang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu kan juga tidak mudah. Itu apa maksudnya gitu kan? Nah, artinya saya mengatakan bahwa pandangan soal kematian bagi Yesus sama bagi para muridnya pasti berbeda. Makanya kalau Injil tadi dikatakan Injil Yohanes terkenal begitu, itu saya kira juga iya karena banyak sekali dalam kasus-kasus yang membuat para murid itu gagal paham atau bahkan ya menyangkal karena ini nggak mungkin kan gitu. Oleh karena itu sekali lagi bahwa dalam konteks ini Yesus mau menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan yang akan terjadi supaya ini yang paling berharga, supaya manusia menjadi percaya. Ini yang tidak mudah. Supaya manusia percaya itu harus melewati hal-hal yang barangkali tidak masuk akal. Barangkali harus mengorbankan sesuatu, barangkali juga membuat yang tadi itu logikanya harus diputar balik dulu, baru orang itu maksudnya ya setelah sekian kan, setelah sekian lama. Nah oleh karena itu saya juga menangkap bahwa pergolakan batin bahwa setiap murid yang mengikuti Yesus itu juga cukup berat ya ketika itu. Nah, seperti tadi yang ungkapan mari kita mengikuti untuk supaya mati bersama itu juga seolah-olah para murid itu tidak paham Yesus itu seperti apa gitu kan. Padahal sudah bersama Yesus sekian lama. Masa masih belum kenal sama Yesus kan gitu. Nah, oleh karena itu yang mau saya tekankan bahwa antara manusia dengan Allah pasti cara pandangnya berbeda. Soal kematian soal berbeda. Lalu hal-hal yang paling penting yang supaya manusia menjadi beriman, percaya kepada Tuhan, itu juga manusia seringkali bukan itu yang penting bagi manusia. Yang penting adalah solusi yang saya butuhkan saat itu. Ini yang mau dikejar adalah solusi yang saya butuhkan saat itu. Saya tidak mau tahu tentang hal itu, tentang bagaimana Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada manusia, itu nanti. Tapi yang penting apa yang saya hadapi itu terpecahkan. Seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu, Pak. Seringkali kita hanya pokoknya masalah saya teratasi. Apa yang saya doakan, apa yang saya inginkan, yang saya harapkan dari Tuhan, Tuhan menjawabnya. Walaupun jawaban Tuhan belum tentu apa yang persis kita doakan. Bisa dalam bentuk lain, atau bisa ditunda, atau bahkan memang tidak sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Saya kira itu yang di situ ada miss antara apa yang dikehendaki Tuhan dengan apa yang dipikirkan, yang diinginkan oleh manusia, para muridnya. Ya, baik Pak Sudi. Ayat 21 sampai dengan ayat 25, ini suatu dialog antara Yesus dan Marta. Marta menggunakan logika. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Logika dia. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Artinya ini sebuah permintaan terselubung. Dan sedikit menyalahkan Yesus. Coba kalau datangnya kemarin ya, pasti nggak mati. Jadi kita seringkali ngatur juga gitu ya. Nah, yang menjadi pusat adalah aku, bukan Allah. Allah itu harus sesuai dengan kehendakku. Nah, ketika Yesus menjawab, saudaramu akan bangkit. Marta menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Logika lagi. Karena dia pernah mendengar itu, pewartaan itu. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang berbalik ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu diberi penegasan, percayakah engkau akan hal ini? Ada sebuah pembalikan
logika, ada sebuah pembalikan argumentasi yang kita miliki, yang dimiliki oleh Marta, dan membuat kita speechless, nggak bisa ngomong lagi. Nah, Pak Wi pernah mengalami pengalaman seperti Marta dan Maria? Iya, dalam kondisi real, gitu, kondisi kenyataan hidup. Kali kan kita, tadi Pak Sudi mengatakan, orang tuh pengennya cepat pada praktis. Ya, instan. Tidak berusaha untuk memahami, mengenali apa sebenarnya yang harus kita pahami lebih dari itu. Ini kecenderungan secara umum. Dan itu terjadi, kalau saya boleh sebut, di kebanyakan orang dan umumnya di orang-orang muda. Contoh konkret gitu ya. Orang baru lulus kuliah, diterima kerja, maunya duduk di tempat yang enak. Pimpinan gitu ya. Sudah mau mulai ngatur. Gitu. Ini kan real ya, hal-hal yang kita alami. Nah, seringkali tadi kita tidak sadar bahwa itu ada proses yang harus kita juga lewati, harus kita lalui, dan harus kita mengerti supaya kita menjadi mengerti pada akhirnya. Dan tidak saja mengerti tidak cukup, tapi mengerti kemudian menghayati, dan pada akhirnya adalah melakukan sesuatu yang tidak saja berguna bagi diri tapi juga bagi orang lain. Kan kalau kita lihat tadi ini kan seolah-olah Marta ini yang ngetes juga gitu. Kan dikatakan di awal, Tuhan kalau engkau datang lebih awal dia nggak akan mati. Tapi di bagian akhir kita lihat dialognya, Tuhan aku percaya engkau akan membangkitkan. Ini kan sesuatu yang loh kok nggak konsisten begitu ya. Jadi seolah ini ya menguji begitu. Seringkali juga kita begitu Pak Yudo. Jadi kadang-kadang kita menguji Allah. Menguji dalam pengertian, kalau saya nggak lakukan ini kira-kira gimana ya. Padahal kita sudah tahu bahwa itu akan ada risiko, ada konsekuensi. Kita kurang memasrahkan diri kita pada seluruh proses dan kehendak Allah. Maunya tadi itu, kalau aku berdoa udah sekian lama loh, novena 3 kali, Salam Maria sudah sekian kali, tapi kok ya nggak dijawab. Padahal tanpa kita sadari sebenarnya Allah itu mengerjakan sesuatu yang lain, yang jauh lebih pada akhirnya jauh lebih nilainya bahkan lebih besar. Contoh, saya mengalami Pak Yuri tahun 2007, ketika saya mengalami proses PHK, kemanusiaan saya pasti muncul, ada kekalutan, kegalauan. Lalu kami melakukan sesuatu yang saya pun sekarang mikirnya, kok dulu bodoh amat ya kami gitu. Karena kita tidak melihat bahwa harus ada proses yang memang harus membuat kami dewasa dulu. Jadi memahami, oh sebenarnya Allah tuh punya kehendak ini loh. Tapi karena egonya kami sebagai manusia lalu merasa Tuhan ini kok nggak ngerti sih kebutuhan, lalu kami melakukan sesuatu, dan pada akhirnya sesuatu yang kami lakukan ya pada akhirnya nggak ada hasilnya. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian saya menerima lebih dari yang saya peroleh sebelum. Ya soal kehidupan yang lebih baik. Nah ini seringkali saya pribadi nih, saya contoh konkret saya lah. Seringkali tadi itu kurang bisa memahami apa sih sebenarnya yang Allah mau kerjakan pada diri saya dan keluarga saya saat itu. Tapi setelah proses berjalan, oh ya ternyata Allah banyak mengajarkan hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Dan pada akhirnya membawa kepada suatu kebaikan lebih baik dari apa yang sebelumnya saya peroleh. Nah itu seringkali Pak Yudo. Iya. Jadi kemuliaan Allah itu nampak bukan pada awal, melainkan pada akhir gitu ya. Betul. Bahwa yang tadinya saya anggap, wah ini beban, wah ini siksaan, wah ini Allah tidak adil. Ternyata Allah memang tidak adil karena dia lebih mencintai. Memberi apa yang tidak kita minta bahkan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kita sampai pada bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini kita akan mencoba untuk melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus ketika semuanya dialog antara Marta dan Yesus itu sudah berjalan, lalu pada ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, ini ada sesuatu yang menarik. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ada suatu penekanan bahwa event ini, kematian Lazarus ini, pertama-tama mau dipakai oleh Yesus untuk mewartakan
untuk memberikan keyakinan, untuk mendukung omongannya bahwa ia sungguh adalah utusan Allah. Nah, kalau kita melihat dari kriteria seorang nabi itu antara lain adalah apa yang dikatakan, yang dimukjizatkan atau yang diramalkan itu terjadi. Apa yang dilakukan itu spektakuler. Apa yang dilakukan itu bermanfaat, tidak bagi hanya satu orang, tapi bagi banyak orang. Ambil contoh, misalnya Yesus menggandakan roti. Yesus mengubah air menjadi anggur. Semua diuntungkan. Nah, kali ini Yesus mau membangkitkan Lazarus bukan karena dia pertama-tama kasihan pada Lazarus, pada Marta dan Maria, tetapi mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa, berdaya, dan percaya, maka mukjizat itu menjadi nyata. Nah, yang dilakukan oleh Yesus pertama-tama bukan hanya sekedar melakukan mukjizat sebagai bim salah bim lalu jadi, ya kita akan mengatakan ya bisa karena dia Allah. Tapi bukan itu. Tapi mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Sehingga kepada dia kita harus memberikan, menyampaikan pengharapan kita. Mendasarkan pengharapan kita. Kadang-kadang dalam situasi kita saat ini kita sulit, apalagi dalam kondisi pandemi. Kita mungkin bertanya seperti Ebit, apa dosanya? Apa dosa kita? Kita nggak tahu. Kita merasa bahwa semuanya kita tidak bisa melampaui. Ya sudah, kita berhenti. Kita tinggal tunggu waktunya saja. Kita kehilangan akal untuk berani punya pengharapan. Nah, Yesus mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa sebagai orang beriman, kita diberi kesempatan untuk mempunyai harapan. Maka mukjizat itu adalah bentuk dari terwujudnya sebuah pengharapan. Apakah mungkin dalam zaman atau dalam situasi seperti ini, kita sebagai orang-orang beriman diutus untuk tetap membangkitkan harapan dari orang yang tak berdaya itu? Mungkin Pak Sudi sedikit kata, nanti Pak Wi dan Romo. Baik Pak Yudo. Jadi dalam konteks ini saya kembali pada tema pada subtema. Yesus memang menjadi sahabat orang yang kehilangan. Ini saya melihat bahwa orang yang mengalami situasi kehilangan itu seringkali memang tidak mudah Pak untuk bangkit kembali, untuk bersemangat lagi, untuk bisa percaya kepada Tuhan. Bahkan seringkali kan sebalik. Lalu itu tadi yang ditanya Pak Yudo, salah apa? Saya kok dihukum, diberi cobaan seberat ini dan sebagainya. Tetapi mau mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, kalau kita mau sungguh beriman, mau sungguh mengimani kehadiran Tuhan, mau sungguh bahwa Tuhan itu menyapa kita, Tuhan tetap mempunyai kasih yang besar kepada kita, maka situasi apapun, seberat apapun kita kehilangan, maka kita akan bisa bangkit kembali. Dengan menyadari kehadiran Tuhan tadi, kita akan menata kembali kehidupan, kita akan bersemangat lagi, dan kita akan memperoleh barangkali sesuatu yang berharga, karena sekali lagi, mukjizat diadakan itu tujuannya supaya manusia kita lebih beriman kepada Tuhan. Saya kira itu. Baik, Pak Wi mungkin sedikit. Iya. Jadi kekurang percayaan kita itu seringkali kita membuat kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya kita bisa dapat. Maka ketidaksadaran kita atas itu membuat sesuatu itu menjadi rasanya tidak mungkin. Padahal kita menyadari, kita meyakini bahwa Allah itu sungguh akan menyertai kita, akan menemani kita pada saat apapun, ya termasuk di saat-saat kita merasa sesuatu yang hilang dari diri kita. Kehilangan pasti ada sesuatu yang
ya kecewa dan sebagainya. Tapi kalau kita sungguh menyadari bahwa Yesus itu sungguh menemani kita, maka itu seharusnya tidak menjadi halang bagi kita untuk membangun relasi dengan Allah. Tapi seringkali sekali lagi ketidakpercayaan kita itu seringkali menghalangi sesuatu yang Allah bisa kerjakan untuk kita. Iya, baik. Romo, singkat. Baik Pak Yudo, hari ini di pertemuan yang kedua saya kira kita diingatkan, kita belajar dari keluarga Betania. Seringkali memang kita ada situasi-situasi tertentu. Kalau saya boleh rumuskan, itu adalah situasi ambang batas, di mana kita benar-benar sudah mentok untuk memahami sebenarnya apa yang dipikirkan Allah Tuhan itu. Seperti Maria dan Marta, seharusnya Tuhan kalau engkau di sini itu nggak perlu meninggal Lazarus itu. Kita juga bertanya, Tuhan, sepertinya engkau nggak hadir ya kemarin ketika aku terjadi peristiwa ini, ketika saudaraku meninggal dan sepertinya engkau tidak hadir di sana. Tetapi saudara dan saudari, pada malam hari ini saya kira kita diingatkan, kita juga belajar dari keluarga di Betania untuk meyakini bahwa Allah itu sebenarnya ada bersama kita. Seperti juga terjadi Yesus, dan ada banyak peristiwa yang mungkin itu tidak mudah, itu ternyata ada akhir yang indah di sana. Tentu juga ada keterbukaan, dibutuhkan suatu seperti lompatan, kita diajak untuk melompat, ya iman kita ada perlu lompatan di sana. Artinya kita perlu memasrahkan segala kesulitan itu kepada Tuhan. Itu saya kira Pak Yuda. Baik, terima kasih. Tentu saja bagi orang yang sedang kehilangan, seorang yang sedang bersedih, akan sulit bagi kita untuk memberi nasihat. Yang paling tepat untuk kita hadir di sana adalah sebagai pendengar. Karena Yesus tidak pernah menyangkal satupun pertanyaan logika dari Marta dan Maria dan para murid. Tetapi memberikan jalan keluar. Jalan yang keluar yang diberikan adalah mendengarkan. Nah, saudara-saudara yang terhormat semuanya, tak terasa waktu kita ini sudah hampir habis ya. Saya tidak akan mengambil kesimpulan lagi, kecuali tadi bahwa kita harus menjadi pendengar, terlebih bagi mereka yang sedang menderita. Nah, Romo dan Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Para pendengar yang berbahagia, kami harus mengakhiri perbincangan ini. Kami beserta dengan segenap kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.